belajar bahasa Indonesia di UNESA sebagai siswa BIPA. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih berasal dari Riau. Apa penasaran dongeng itu? Bawang merah dan bawang putih. Ayo kita coba masuk ke cerita yuk. Bawang merah dan bawang putih. Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka cita, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membersihkan rumah, atau hanya menemui Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan bagi Bawang Merah dan ibunya. Kemudian, dia harus memberi makan ternak, menyirami kebun dan mencuci baju ke sungai. Lalu, dia masih harus menyetrika, membereskan rumah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaan dengan gembira karena dia berharap suatu hari ibu tirinya akan mencintai seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Jalan ini sudah bagus karena cuacanya sangat cerah. Baju ini cepat kering. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuacanya sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Bajunya menjadi bersih jika ketemu tanganku. Hilang kotoran di baju, bajunya menjadi bersih. Sungai di sini bersih, aku senang sekali. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan ke ibunya. Dasar ceroboh, bentuk ibu tirinya. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya.
Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap jaluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang penggembala yang sedang memandikan kerbaunya. Maka bawang putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman pernah melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang." "Ya, tadi saya melihat, nak. Kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau mengejarnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata bawang putih dan segera berlari kembali menyusuri. Hari sudah mulai gelap. Bawang putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba dan bawang putih dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengutuknya. "Nang nang nang, nang nang nang, permisi," kata bawang putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kau, nak?" tanya nenek itu. "Selamat malam, saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya bawang putih. "Boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Iya, Nek. Apa nenek menemukannya?" tanya bawang putih. "Iya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" pinta nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu kelihatannya kesepian. Bawang putih pun merasa iba. "Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bosan saja denganku," kata bawang putih dengan tersenyum. Selama seminggu, bawang putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. "Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari dua labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. "Nek, saya takut tidak kuat membawa yang besar," katanya. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan ke bawang putih hingga depan rumah. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya, sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejut bawang putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata brus emas pertama yang sangat banyak. Dia berteriak sakit gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya dan bawang merah yang dengan serahkan langsung merebut emas dan pertama tersebut. Mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengarkan cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Singkat kata, akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Tapi tidak
seperti bawang putih yang rajin. Selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Nenek, bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari dua labu yang ditawarkan. Dengan cepat bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucapkan terima kasih dia melenggang pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawakannya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membela labu tersebut. Tadang! Tapi ternyata bukan emas pertama yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibu hingga tewas. Itulah alasan bagi orang yang serakah. Jadi, teman-teman, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Yang pertama, kita tidak boleh serakah terhadap harta seperti bawang merah dan ibunya dia, karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka. Yang kedua, kita perlu mengerjakan pekerjaan bersama seperti pembersihan rumah dan lain-lainnya. Maksudnya saling membantu. Yang terakhir, yang ketiga, kadang kita merasa tugas ini keberatan dan sekarang ini kelihatannya tidak ada yang membantu kita. Tetapi coba berupaya keras. Kalau kamu menjadi profesional di bagian itu, kamu akan pasti berhasil dan bisa menggunakan kemampuan kamu untuk dirinya dan untuk orang lain juga. Kalau ada pelajaran lain lagi dari cerita ini, tolong beritahu saya ya. Terima kasih menonton video ini sampai akhir. Semoga ibu, papa, dan teman-teman yang menonton video ini sehat dan bahagia selalu.